Jadi ketika itu memang Tamfo adalah salah satu desa juga klub yang ada di Kabupaten Lamongan. Kalau konteksnya sudah bicara bola voli di Lamongan, mesti orang tahunya Tamfo atau Tambak Boyo. Salah satu klub atau desa yang identik dengan kegiatan bola voli. Yang adik-adik saya barangkali kurang bisa merangkul atau mungkin membina anak adik-adiknya itu untuk bisa bagaimana dari bola voli bisa sekolah, bisa berprestasi, kemudian dapat kerja dari kegiatan bola itu. Tamfo sejak dulu digagas mulai tahun era 80 sampai kami berjaya di tahun 2000-an. Tamfo adalah kepanjangan dari Tambak Boyo Menang Voli, dan itu dibuktikan semenjak saya jadi pemain sampai dengan terakhir kami main tahun 2015-an. Harapannya untuk adik-adik barangkali bisa meneruskan kejayaan Tamfo untuk bisa lagi berbicara di kancah perbola volian di Kabupaten Lamongan khususnya, dan bisa berbicara di tingkat mungkin regional sekelas Jawa Timur waktu itu seperti yang saya alami ketika kita juara di kejuaraan antar klub di Mojokerto, atau mungkin di Tuban, atau mungkin di Gresik, di Manyar Gresik itu. Tamfo Tambak Boyo Menang Voli. Perkenalkan, nama saya Nandaka Pratama, asal dari Tuban, Desa Pakis. Mungkin awal mulai ikut Tamfo dari masa remaja, masa sekolah, umur 17 tahun, itu mulai merintis ikut Tamfo Lamongan. Prestasi yang ikut Tamfo saat itu mungkin antar pelajar, pernah ikut juga sama Tamfo. Sampai sekarang pun tim yang aku ikutin sampai sekarang juga Tamfo. Pengurus buat Tamfo baik, semua enak, enjoy, nggak ada tekanan sama sekali. Terakhir turnamen yang saya ikuti ikut Tamfo di Lamongan sini dapat juara 1 kemarin, mungkin seminggu yang lalu. Kesan yang paling mendalam mungkin kita udah kayak saudara, mungkin nggak ada yang kayak pengurus Tamfo sampai sekarang. Buat tim Tamfo terus semangat, jangan pernah kendor buat membina anak-anak yang muda lebih baik lagi. Nama saya Didi Ferdiansa, ya warga asli Dusun Tambak Boyo, Desa Tambak Rikadu, Kecamatan Tingung, Kabupaten Lamongan. Untuk pekerjaan sekarang saya anggota Polri, dan kebetulan dulu saya juga atlet bola voli Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban. Ya, kebetulan mulai tahun 2020 sampai 2026 saya dipercaya untuk menjadi atau dipilih, ditunjuk oleh warga Dusun Tambak Boyo untuk menjadi ketua klub Tamfo Tambak Boyo. Dan alhamdulillah klub Tamfo Tambak Boyo sudah dikenal warga Lamongan maupun warga di sekitar Jawa Timur. Dan alhamdulillah 2021 kemarin dapat juara di antar klub umum yang diadakan di Sadang, dan dapat prestasi juga juara 3 antar klub di Jawa Timur. Alhamdulillah banyak rekanan juga, banyak warga Tambak Boyo atau Tambak Rikadu ini yang mendukung. Dan alhamdulillah contoh kemarin di turnamen Piala Kapolres Cup ke-2, Tambak Boyo bekerja sama dengan Bank Daerah Lamongan, alhamdulillah dapat masuk final, juara 2 tapi di Piala Kapolres Cup kemarin. Dan
tak lupa banyak dukungan donatur dari warga Tambak Boyo juga, atau mantan atau warga-warga Tambak Boyo yang sukses di daerah lain tapi masih ingat kampungnya, ingat Tampo juga gitu Mas. Warga Tampo juga ini kekurangan bibit-bibit untuk meneruskan yang senior-seniornya dulu gitu. Dan sekarang kan memang banyak kalah sama HP miring, game online gitu ya. Kebetulan saya juga kan milih pemain yang taktis yang bisa mencari poin lah. Untuk main pantai juga kan ada kelebihan juga, di tenaga juga, taktis juga, dapat menghasilkan poin gitu. Lain untuk itu rencana kami berkoordinasi dengan Pak pemerintahan desa sama sekolah-sekolah dasar juga Pak, khususnya gelora olahraga untuk mengadakan ekstra bola voli agar Tampo ini bisa mencari generasi penerus. Soalnya Tampo ini kan sudah terkenal tim yang tertua di Kabupaten Lamongan. Harapan ke depan ya semoga warga pemuda-pemuda dari Tambak Boyo ini bisa muncul lagi seperti dahulu, seperti penerus-penerusnya. Contohnya ada pemain yang terkenal ya Pak Jali, Pak Janadi, mantan ketua KONI, Pak Iskandar, Pak Wajib, dan Pak Margono, dan lain-lain juga. Itu tolak ukur bagi pemuda-pemuda Tambak Boyo bisa untuk meneruskan generasinya gitu. Tampo, Tambak Boyo, menangan voli. Ini juara 3 Piala Kapolres Cup 2022 kemarin di Gor Lamongan. Kalau yang ini banyak juara, dulu ada Porkap antar kecamatan, kecamatan ke Kabupaten Lamongan, banyak yang juara 1 dulu para senior kami. Ini tahun 92 ada IKIP Surabaya ngadain juara 1 juga gitu. Yang terakhir kemarin juara 1 di turnamen bola voli Sena Society Cup 2022 di Desa Puter kemarin ya. Juara 1. Alhamdulillah mengalahkan Mayangkara Mantub dengan skor 3-1. Ya, mohon maaf untuk pialanya belum bisa tertata rapi. Nanti saya kerjasama mohon bantuan ke Pak Kepala Desa untuk membuatkan miniatur lemari untuk piala-piala yang pernah dijuarai Tampo gitu. Mas ini mau kemana ini? Ke lapangan bola voli pantai Tambak Boyo Mas. Lapangan ini mulai dibangun tahun 2019. Kita bekerja sama dengan pelatih saya dulu Pak Didik, pelatih tim bola voli Tuban kemarin, yang mengarahkan saya untuk bikin lapangan voli pantai Mas. Sudah pernah dipakai untuk apa aja? Dulu awal peresmian ini di itu Mas, antar klub
peserta 20 tim putra se-Kabupaten Lamongan. Dimenangkan oleh atlet dari Ngimbang, Novan dulu sekarang, Mas. Novan sama Sobirin dulu ya. Untuk latihannya sendiri? Untuk latihan yang rutin hari Minggu pagi, Mas, di sini. Terus lapangan ini juga dipakai untuk TC kejuaraan provinsi, kejurda, bola voli pantai Lamongan juga di sini, sama Porprov kemarin di sini, Mas. Soalnya di lapangan pantai ini hanya ada di Tambak Boyo yang memenuhi standar gitu. Kalau jenis pasirnya yang dipakai? Untuk jenis pasir ini, Mas, kita pakai campuran silika dari Tuban kemarin. Ini di drop dari Tuban semua, Mas. Soalnya pasir dari Tuban informasinya terbaik, Mas, untuk voli pantai, Mas, itu. Saya Pak Wajib ya. Kalau dianggap sebagai tokoh ya bolehlah siapa yang, tapi saya nggak punya anggapan begitu. Jadi begini, latar belakang dibentuknya klub Tambak Boyo ini awalnya di era tahun 65-an ya, 65-an. Tambak Boyo sini ini sudah mempunyai pemain-pemain bola voli, di mana dulu itu namanya IVOTA. IVOTA itu kepanjangan dari Ikatan Bola Voli Tambak Boyo. Jadi itu tahun sekitar tahun setelah 65, 66 ya, 66 sampai dengan tahun 76, dari 10 tahun. Tapi sebelum tahun 65, tahun revolusi itu juga sudah banyak pemain-pemain voli di sini. Jadi cikal bakalnya voli Tambak Boyo itu sejak dulu nenek moyang kita memang volinya kuat sampai sini. Terus kemudian seiring dengan perkembangan zaman, IVOTA itu kepengurusannya tidak jelas. Jadi terus kemudian saya bersama teman-teman yang lain yang seangkatan dengan seusia saya itu merubah nama IVOTA itu. Jadi IVOTA itu kita rubah sejak tahun 76. Dirubah menjadi Tamfo. Sama sebenarnya sih. Jadi konteksnya sama. Kalau IVOTA itu Ikatan Bola Voli Tambak Boyo, Tamfo pun sama, dipersingkat Tamfo, Tambak Boyo Voli. Kenapa kok Tamfo? Nah, pada saat itu sekitar tahun 74 atau 75 ada peristiwa Tamfo Mas yang kapal tenggelam itu. Maka tertarik dengan kalimat Tamfo Mas itu, maka kami dan segenap seluruh remaja Tambak Boyo untuk membuat nama IVOTA itu dirubah menjadi Tamfo, kepanjangan dari Tambak Boyo Voli. Fotonya Tamfo dulu itu prestasi itu nomor 2. Yang utama dan pertama adalah kita cetak generasi muda Tambak Boyo ini menjadi generasi yang tidak arogan, yang tidak nakal. Jadi kontribusi terhadap keamanan lah. Nah, kenapa kok kita libatkan bola voli? Karena lewat bola voli itu anak-anak mudah untuk kita ajak berembuk, kita ajak ngomong hati ke hati, sehingga mereka itu kalau kita perhatikan, kalau kebutuhannya maka mereka pun juga memperhatikan apa yang kita kehendaki. Ada sempat beberapa sebelum generasi saya itu sempat 1 atau 2 tahun vakum karena memang pemainnya itu PNS dan ada yang di Mojokerto, ada yang di Surabaya, ada yang sehingga sempat 1-2 tahun terputus. Akhirnya oleh ganti regenerasi, saya Bakri ada, terus Bekan Lek itu, terus Yanto Kendi, Margono. Setelah itu Pak Tasmanto, Pak Kasun. Iya, Pak Kasun sekarang, Pak Tasem. Panggilannya Pak Pusing. Pak Pusing. Karena panggil Pusing karena kalau main itu enggak tengok-tengok kanan kiri. Sering pegang kepala ya. Setelah generasi saya, lalu
kita ganti ke generasinya Margono, Debi dan kawan-kawan ini, Koco terus apa itu? Sony, Virul, Ajat dan sebagainya ini, dan di generasinya Debi ini sudah mewakili Kabupaten Lamongan itu, baik di Porprov, baik di Kejurda, mulai usia 16, 18 sampai antar klub sejatimur itu pemainnya mayoritas 80% dari Tampo. Sudah usia 64 sekarang Mas ya, 64 tahun. Jadi itu masih kepingin dan berharap untuk Tampo ini benar-benar bangkit lagi, benar-benar punya pemain lagi. Saya kadang-kadang adik-adik ini saya kritik ya, ikut turnamen kemana-mana tapi pemain kita ini cuma sedikit. Nah, itulah apa yang jenengan sampaikan itu merupakan tantangan bagi Tampo ke depan ya. Untuk itu ya, mohon doa restunya, mudah-mudahan yang namanya bangkit itu kan sewaktu-waktu ya. Nggak tahu nanti mungkin lewat apa gitu di kemudian hari ini, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu kita di Tambak Boyo ini ada semangat untuk menumbuh kembangkan kembali perpolian di Tambak Boyo. Tahun lagi ya, Tampo akan bangkit lagi, saya yakin tuh. Karena ya tadi sekarang penduduk kita ini bukan di Tambak Boyo aja, tapi ada Tambak Boyo, Tuwiri, Pilangadung, ada Geraha Indah, ada Tambora, sehingga potensi penduduk yang banyak itulah nantinya generasi mudanya itu nanti kita rekrut, kita seleksi yang layak menjadi pemain Tampo itu siapa aja. Optimis Mas, ini kan tugas saya sebagai penerus dari Pak Wajib dan Pak Didi ini ya, yang saya obrolkan tadi. Nah, rencana kami kan koordinasi kerjasama dengan Pak Kepala Desa tadi. Nanti Kepala Desa ini membuat surat ke mana? Di sini kan ada 2 SD sekolah dasar Mas. Yang penting kan harus punya generasi yang muda dulu gitu Mas. Pemula kan anak SD itu Mas. Nah, nanti kalau bisa Pak Kades bisa koordinasi ke mana kepala sekolah di SD ini untuk mewajibkan ada ekstra bola voli Mas. Untuk ya itu kan kita ya kekurangan bibit-bibit voli ini, makanya kan untuk pemula ini kan dari SD dulu Mas. Tampo Tambak Boyo menangan voli. Mantap, mantap, mantap.